Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi gerakan-gerakan separatis yang terjadi di wilayah NKRI pada masa Republik Indonesia Serikat. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang dimana tujuan dari materi kita kali ini adalah Ibu sangat mengharapkan agar anak-anak Ibu sekalian dapat mengidentifikasi dan memaparkan seperti apa bentuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oleh sebab itu, silakan saksikan tayangan berikut ini. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal yang dimulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa itu, negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Bentuk negara adalah kesatuan yang kekuasaan dipegang pemerintah pusat. Hubungan dengan pemerintah daerah didasarkan asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan kepala negara presiden dibantu wakil presiden. Sistem pemerintahannya adalah parlementer menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Alat perlengkapan negara adalah presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MA, DPK. Pada masa demokrasi liberal ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran. Ketentuan dan kestabilan politik yang dibuktikan dengan jatuh bangunnya kabinet sebanyak 7 kali pergantian dalam masa 9 tahun, yaitu 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukirman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I, 5. Kabinet Baharudin Harahap, 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 7. Kabinet Juanda. Sebab kekacauan pada masa demokrasi liberal ini adalah ketidakberhasilan Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan ketatanegaraan Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan negara sehingga Presiden Soekarno terdorong untuk mengajukan konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Situasi semakin genting dan mengancam persatuan dan kesatuan sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah sebagai berikut. 1. DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Sebabnya karena Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, yaitu Angkatan Perang RIS, dan ingin menjadi pemimpinnya. 2. DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Breu, mantan gubernur Aceh. Sebabnya adalah status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.
dan menentang kebijakan pemerintah tersebut dengan mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. 3. DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dan gerakannya diberi nama Kesatuan Rakyat Tertindas dan bergabung dengan negara Islam Indonesia tahun 1954. 4. PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, terjadi di Sulawesi disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara pemerintahan pusat dengan daerah. Karena jatah keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan, sehingga timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan materi yang telah Ibu berikan. Maka kesimpulan dari materi kita kali ini adalah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Ibu harap Ananda sekalian dapat memahami materi ini. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui Discord dan persiapkan diri Anda untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia pada masa Orde Lama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam progres.